Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita kembali lagi ke program Dema Fuad, yaitu PDF Podcast Dema Fuad edisi yang ketiga. Pada edisi kali ini kami kedatangan Mas siapa? Sofa Dari mana? dari Dema Fuda YN Kediri. Mas Sofa dari Dema YN Fuda Kediri, dan satu lagi Mas Wafin Nuha dari Dema Fuad UIN 1 tepuk tangan. Ya, jadi untuk edisi kali ini kebetulan kita Dema Fuad UIN 1 sedang mengadakan collaboration dengan Dema Fuda YN Kediri. Nah, salah satu programnya adalah mengadakan podcast bersama. Ya. Sebelumnya sudah tahu kan ini dari mana, tadi kan sudah dijelaskan. Jadi langsung saja mungkin kami ingin kayak mengetahui lebih jauh lah gitu. Perkenalan dulu lah gitu ya, maksudnya ingin mengetahui lebih jauh gitu. Makanya kita perkenalan dulu dari masing-masing Dema gitu ya. Mungkin diawali dari Dema Fuda dulu. Oh iya. Saya dulu ya. Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Sofa Arfan Latha. Saya dari pengurus Dema Fuda YN Kediri. Di sana saya menjadi sekretaris umum, yang mana Dema Fuda sendiri terdiri dari BPH dan juga 3 departemen. Seperti itu. Baik, untuk kira-kira di Dema Fuda sendiri itu ada berapa sih divisinya totalnya? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3. Yang pertama ya ini PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa. Kemudian yang kedua ada Departemen Intelektual, dan ketiga ada Infokom. Seperti itu. Nah, dari ketiga itu apakah punya program unggulan setiap divisi atau hanya satu dalam Dema itu sendiri? Untuk programnya, setiap divisi di sana memiliki sekitar 5 lebih program, yang mana ada program unggulan. Kalau di PSDM sendiri ada salah satunya itu Fuda Festival, yakni salah satu peringatan terhadap Milad Fakultas Usuluddin dan Dakwah YN Kediri yang dilaksanakan sekitar bulan Juni gitu. Kalau dari intelektual sendiri nanti ada seminar nasional, dan dari Infokom juga ada tanya mahasiswa dan juga podcast Tama gitu. Oh, seperti itu. Baik. Nah, ini kan kebetulan Dema Fuda ini sudah berjalan berapa bulan kira-kira dari pelantikan? Setelah pelantikan sekitar 3 bulan. Nah, dari 3 bulan itu kira-kira ada nggak sih kayak program yang belum terlaksana, dan itu alasannya kira-kira kenapa gitu? Pertama, soal kalenderisasi ya pastinya. Kalau di Dema Fuda sendiri, Rakergap itu dimulai waktu bulan Maret kemarin. Kita puasa Ramadan, kita Rakergap, dan setelah itu baru terlaksana beberapa agenda. Dan habis ini juga masih banyak tentunya yang mungkin akan diagendakan di sana seperti itu. Jadi emang kebetulan untuk kendala yang belum terlaksana ini soal waktu aja. Ya, kalenderisasi memang belum dilaksanakan seperti itu. Nggak ada kayak faktor lain, atau kayak mungkin karena dana, atau mungkin dari anggotanya yang pasif atau lain sebagainya? Kalau soal itu masih belum ada permasalahan sih. Baik. Ya, mungkin kita lanjut dulu ke Dema Fuad UIN 1. Ya. Gimana Mas Wapin? Iya. Ya, di sini mau tahu apa sih Dema Fuad UIN 1 itu kayak apa sih kerjanya gitu? Ya, Dema Fuad ya seperti yang tadi ya kita adakan studi banding di gedung teater tadi. Ya, di sini Dema Fuad itu ada narasi atau green narasi, yaitu menyadarkan mahasiswa ya. Perkenalan Dema Fuad itu apa sih? Oh, perkenalan Dema Fuad maksudnya? Ya Dema Fuad ya programnya. Oh, iyalah iya, ini kan generasi dulu saya perkenalkan gitu. Kalau saya suruh mengenalkan Dema Fuad ya Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah seperti itu ya. Ya belum, ini nanti narasinya yaitu menyadarkan
mahasiswa seperti itu. Jadi kan nggak cuma dari mahasiswa, kita juga kan mahasiswa kan sebagai pengurus gitu. Kemudian untuk divisi-divisinya itu ada 6 mas divisinya. Yang pertama ada MISDA, Manajemen Intelektual Sumber Daya Manusia, Daya Mahasiswa. Yang kedua ada BAKMIN atau Bakat Minat. Yang ketiga ada JAKER, Jaringan Kerja. Yang keempat ada MINFO, ya Manajemen Informasi dan komunikasi itu ya mungkin media informasi ya maaf media informasi. Kemudian yang kelima ada RISPLIT ya, riset pengembangan literasi. Yang keenam ada apa mas tadi yang kurang? Ratakin. Ya Ratakin itu rumah tangga. Ya pokoknya itulah ya, pokoknya intinya dia menyimpan inventaris yang disimpan oleh Dema Fuad sendiri. Ada yang kurang nggak mas? Ya udah cukup. Nah selanjutnya nih kayak Dema Fuad sendiri punya nggak sih kayak program unggulan gitu? Maksudnya setiap divisi itu punya program unggulan atau satu Dema itu punya program satu doang gitu? Ya ada mas, ada dari semua divisi itu ada program unggulannya. Saya sebutkan satu persatu ya. Seperti MISDA ya. MISDA itu ada program kerja unggulan yaitu format ya yang dilaksanakan 1 bulan sekali kan mesti para mahasiswa ini tahu ya. Harusnya tahu. Itu format ya, forum mahasiswa Fuad itu ya. Jadi di situ ada diskusi-diskusi kita mendapatkan pemateri, entah itu dari dosen sendiri atau materi dari luar. Seperti yang kemarin baru dilaksanakan itu dari BNN. Itu ya. Ini harusnya sampean datang ini dari BNN. Tolong BNN ini. aman positif. Positif negatif. Ya, biasanya keceplosan bener ya Mas ya. Ya terus pecandu dia. Ya. Terus kemudian ada JAKER itu dia memiliki program kerja unggulan yaitu studi banding. Entah nanti studi bandingnya kemana, tapi salah satu program kerja yang sudah terlaksana ya seperti kita tadi Mas ya, collaboration studies tadi ya dengan Dema Fuda. Kemudian ada RISPLIT itu juga ada program kerja unggulan yaitu seminar kepenulisan ya, atau nanti kita akan mengadakan pentalk itu ya seperti kita ngobrol ini ya, seperti talk show seperti itu. Kemudian apa lagi ya Mas ya? Ratakin. Ratakin kayaknya nggak ada program unggulan ya, cuma menyimpan inventaris apa aja. Kemudian ada satu ini PDH ya, itu mungkin program unggulannya yang program unggulannya. Maaf penontonnya. Ya. Nah, terus kemudian untuk Minfo itu nanti ada kepelatihan editing ya Mas ya nanti ya. Ini bagiannya Mas Baharudin ini ya seharusnya. Nanti juga ada sekolah editing tapi tidak tahu kapan akan dilaksanakan. Terus apalagi Mas? MISDA sudah, JAKER sudah, BAKMIN ya, bakat minat. Nanti di akhir periode Dema Fuad Nirbita Raksa ini ya, pada tahun ini itu akan mengadakan POF, Pekan Olahraga Fuad ya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi di situ nanti banyak sekali pekan olahraga yang akan dipertandingkan seperti badminton, futsal seperti itu. Kemudian program unggulan dari Dema ya, dari keseluruhan Dema itu ada yang namanya Milad Fuad ya, seperti tadi di Fuda Festival ya, mungkin seperti itu. Jadi itu nanti program unggulan dari seluruh anggota ya, di akhir periode untuk memperingati hari kelahiran ya Fuad ya. Jadi di situ nanti kita juga bekerja sama dengan Ormawa untuk menampilkan ya apalah yang yang diahli apa bahasanya apa yang ahli bidangnya ya seperti misalnya aja kayak nyanyi seperti itu ya. Ada penampilan Ormawa seni pokoknya Mas ya. Yang penting bukan seni ya. Ada lagi nggak Mas yang kurang ya? Apa ya? Mungkin tadi kan disebutkan kalau misalkan program unggulan dari divisi bakatnya itu ada apa tadi POF ya? Ratakin PDH, kalau BAKMIN bakat minat itu POF. Ya, pekan olahraga Fuad. Nah itu tuh sistemnya gimana sih, maksudnya hanya sekedar fun match aja kayak kumpulan orang main seru-seruan doang atau kayak sistemnya lomba atau gimana? Enggak. Tetap kok apa undian? Rutinan? Enggak.
Bukan Mas, POF itu bukan rutinan. Rutinan itu ada fun badminton. Jadi dia memiliki itu bukan program kerja unggulan ya ini yang saya ceritakan ini. Ini program kerja yang rutinan itu ada sendiri, yaitu ada fun badminton sama fun futsal. Jadi itu dilaksanakan kira-kira kalau badminton itu 1 minggu sekali. Waktu Jumat malam itu ya. Ya, teman-teman pasti ikut semua ini ya. Ya itu terus ada fun futsal itu juga ada, tapi belum tentu kalau fun futsal itu kadang-kadang kalau ada mahasiswa yang banyak yang ngumpul itu dilaksanakan fun futsal ya. Bukan bar futsal. bukan war. Kalau war itu di Palestina Perang aja. ya itu terus program kerja unggulannya tadi POF itu beda, itu lomba Mas ya. Jadi nanti di akhir periode itu untuk memeriahkan Milad Fuad itu tadi. Jadi nah itu serangkaian dari Milad Fuad itu tadi. Jadi di situ ada lomba ya nanti dari setiap HMPS atau setiap mahasiswa misalnya kalau futsal itu dia memiliki tim itu bisa ikut seperti itu. Jadi dikhususkan untuk memang mahasiswa Fuad seperti itu. Jadi nanti penyerahan hadiah atau namanya apa ya, hari H-nya, dernya ya itu ketika Milad puncaknya ya, puncak kegiatannya itu ada di Milad Fuad itu tadi. Oh, jadi pekan olahraga Fuad ini termasuk ke dalam serangkaian dari agenda Milad Fuad ini. Oh ya, betul sekali. Betul. Ya, jadi di sini kita juga mau spill dikit nih. Jadi nanti di waktu yang akan datang nih, divisi bakat minat dari Dema Fuad bakal ngadain tadi pekan olahraga Fuad. Nah, jadi tuh kayak gitu teman-teman konsepnya. Jadi dia kayak lomba gitu, futsal, badminton, ya pokoknya olahraga gitu nih. Nah, nanti untuk info lebih lanjutnya mungkin kepoin terus akun IG-nya Dema gitu. Maksudnya siapa tahu kan mau daftar gitu kan, hadiahnya lumayan juga ya Mas Sofi. Iya, ya lumayan ya itu. Lumayan lah buat jajan kalian. Jajan permen yang nggak seberapa itu kan bisa ketutupin gitu tuh jajan kalian itu. Permen. Dari luar boleh ikut. Oh, ya nanti tunggu dari informasi dari IG-nya ya Mas. Jadi ikutin terus ya Mas. Pokoknya stay tune terus di akun IG-nya Dema, YouTube-nya Dema, pokoknya pasti akan ada info lebih lanjut seperti itu. Seperti itu. Ya. Mungkin itu, terus selanjutnya adalah dari Dema dulu deh. Kira-kira nih Dema mana? Dema Fuad. Oh ya, kirain Dema Muda kan. Salah, sorry. Salah. Dema. Dari Dema Fuad dulu deh. Iya. Kira-kira apa nih? Grand design apa sih yang dibawa pada periode kali ini? Maksudnya mengusung apa sih gitu? Ya tadi kan sudah saya jelaskan grand design-nya adalah meningkatkan kesadaran mahasiswa ya atas fungsi aslinya, yaitu ada 2, agent of change, agen perubahan. Yang kedua ada agent of control, yaitu sebagai pengontrol, entah itu beliau entah itu mengontrol kepengurusan atau mahasiswa ataupun sivitas akademia UIN 1 juga bisa, ataukah bila naik lagi bisa jadi ke agent of control, agent of change of government atau pemerintahan seperti itu. Luar biasa sekali. Mantap. Gitu ya Mas, jelas nggak? Ya, jadi itu tuh maksudnya interpretasinya tuh kemana sih maksudnya? Interpretasinya gimana maksudnya? Kayak penyalurannya. Oh ya, maksudnya pelaksanaannya untuk pelaksanaannya ya kita melewati program kerja unggulan tadi. Seperti misalnya ada format, kita angkat nih isu-isu nih yang ada di UIN, misal ada kontra ya dari sivitas akademia dengan mahasiswa, kemudian kita angkat isu tersebut, kita diskusikan bersama di situ. Nanti kemudian outputnya kita kan memiliki jawaban dari diskusi-diskusi tersebut. Gitu. Saya juga dengar ini ya kayak bocoran-bocoran gitu Mas Sofin, katanya nih Dema Fuad sekarang mau ngadain pengabdian masyarakat, bener nggak tuh? Oh iya, bener sekali. Gimana tuh? Coba jelasin dikit dong. Teman-teman pada iya. KKN ya? Enggak pengabdian masyarakat. Jadi itu iya, mesti ya tuh ya. Jadi pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Dema Fuad UIN 1 ini berwujud atau akan dilaksanakannya penanaman pohon. Ya, nggak tahu itu nanti tempatnya ya, pokoknya di pinggir pantai, entah pantai Pangandaran atau Ancol, pantai Indah Kapuk atau mana. Ya pokoknya menanam pohon. Jadi di situ kita langsung bersentuhan nih dengan masyarakat nih, kita membantu bukan kita mengajar ya, kita membantu ya. Kalau mengajari kan seakan-akan kita menggurui seperti itu. Jadi kita itu mencoba membantu penghijauan, bagaimana nih agar selain penghijauan ya bagaimana agar masyarakat di sekitar pinggiran-pinggiran itu paham
paham apa ya Mas ya, biar tanah itu nggak abrasi seperti itu. Ya. Bagaimana kita menjaga pantai. Kemudian di luar daripada itu kita juga akan melaksanakan bersih-bersih pantai itu ya Mas ya, bersih-bersih pantai itu ya. Nggak niru Pandawara. Bekerja ini enggak. Ya, jadi mungkin Mas aku terus ya. sabar. Oh ya benar. Oh iya. Jadi mungkin salah satu apa ya? Pengabdian masyarakat juga salah satu bentuk dari grand design juga nggak sih? Dari Pengabdian Dema grand Fuad periode iya ini. kan di situ kan kita mencoba membuat kesadaran ya, kesadaran mahasiswa. Jadi kalau ke situ itu kan ke apa tadi ya, bersih-bersih sama nanam pohon itu kan lebih menyadarkan mahasiswa termasuk kita ya, betapa pentingnya reboisasi, menjaga pantai agar tidak abrasi, menjaga kebersihan seperti itu. Jadi itu tidak apa ya, jadi tidak berwujud hanya omong kosong. Jadi di situ itu kita itu merepresentasikan tidak hanya langsung narasi. dari narasi ke aksi ya itu ya seperti itu. Ya, Gitu ya, Mas. seperti itu mungkin dari Dema. Cukup mantap ya, maksudnya resolusi Dema Fuad. Resolusi. Maksudnya kayak tujuan, kayak program-program ke depan ini cukup luar biasa gitu untuk Dema Fuad. Iya, itu periode ya itu kali ini. sesuai nama ini Mas, nama kabinet ya ini Nirbita Raksa ini ya sesuai. Raksa. Ini artinya mungkin Mas Idom bisa ya. Nirbita itu apa Mas Idom? Ayo. Bisa enggak? Tahu enggak? Ya mungkin itu sedikit penjelasannya teman-teman dari Mas Wafin mengenai apa sih grand design Dema Fuad tahun periode kali ini. Mungkin begitulah penjelasannya kurang lebih. Nah, selanjutnya kita beralih nih ke apa sih grand design yang dibawa Dema Fuda IAIN Kediri pada tahun periode kali ini. Kalau grand design dari kami itu terutama ini, artikan langkah nyata gitu. Kami kan punya kabinet namanya impresif, yaitu memberi kesan gitu ya, kesan yang mendalam. Kalau dari sini tadi kan punya kesadaran gitu. Kalau kami memberi kesan itu. Oh, luar biasa. Dalam artian kita mempunyai ide gagasan yang itu harus dituangkan dan mentransformasikan menjadi tujuan gitu. Sehingga target capaian yang kami cari ya. Jadi sasarannya misalkan mahasiswa itu bisa mentransformasikan diri menjadi pengembangan dari Dema Fuda sendiri gitu. Contoh nih, kalau di Dema Fuda IAIN Kediri sekarang kan kita juga lagi ngembangin namanya media itu. Nggak sesuatu yang baru juga. Kita kan mulai mengenal podcast dan itu kita mulai aktifkan lagi di Dema, di organisasi mahasiswa gitu. Kayak tanya-tanya sama mahasiswa sehingga misalkan sama teman-teman nih kita mau ini interaksi gitu, kita juga buat konten sehingga secara vokal pesan-pesan yang mereka sampaikan itu bisa kami terima dan juga komentar-komentar yang mereka sampaikan lewat media juga bisa kami tampung seperti itu. Jadi sehingga kesan-kesan dari mahasiswa tersebut pasti juga akan menjadi nilai gitu dari Dema itu sendiri. Jadi emang grand design dari Dema Fuda sendiri itu kayak ya pengaplikasiannya tuh melewati kayak konten-konten tersebut gitu. Iya, seperti kayak ya buat serap aspirasi juga nggak sih dari mahasiswa-mahasiswanya gitu. Iya, terutama ya itu tadi artikan langkah nyata gitu Mas. Sehingga memberikan kesan terhadap seluruh mahasiswa. Ya, jadi mungkin teman-teman untuk Dema Fuda tuh kayak secara nggak langsung tuh ingin lebih dekat gitu nggak sih sama mahasiswa-mahasiswanya juga gitu. Iya. Makanya kayak mereka nih kayak sering-sering bikin konten juga ya katanya di IG gitu-gitu. Barangkali ingin lihat-lihat dari teman-teman Tulungagung bisa cek IG dari Dema Fuda IAIN Kediri gitu. Jangan lupa follow. Nih di sini nanti Like di sini juga. ada nama IG-nya. Dema apa namanya? Nama Dema IG? Fuda IAIN Kediri. Iya. Dema Fuda IAIN Kediri. Silakan Iya, nanti seperti dicek, itu. follow. Oke, teman-teman. Seperti itu. Ya mungkin ada lagi Mas yang mau disampaikan tentang grand design dari Dema Fuda sendiri? Untuk grand design langkah besarnya seperti itu. Cuma juga banyak proker dari Dema Fuda IAIN sendiri yang nanti pastinya bakal memberikan kesan terhadap mahasiswa-mahasiswa Fuda gitu. Luar biasa sekali ya. Iya. Tepuk tangan dulu dong, ini teman-teman yang di belakang layar. Wih. Ya, kayaknya ini selanjutnya pertanyaannya kayak agak enteng aja ya, maksudnya nggak berat-berat kayak sebelum-sebelumnya. Jadi ini pertanyaan selanjutnya. Siapa nih kira-kira yang mau jawab duluan? Iya, Mas. Pertanyaannya apa dulu ini? Ya. Mas Sofa ya. Jadi
isu apa aja sih yang ada di fakultas masing-masing? Siapa Ini dulu nih mau jawab isu nih? positif apa negatif dulu? Apapun itu. Yang pokoknya yang sedang hot, yang sedang naik daun gitu. Minimal negatif lah. Batu kertas gunting. Batu kertas gunting. Duluan maksudnya duluan. Ayo, siapa Oh duluan? ya wes, aku sih ya. Ya, Karena tamu ya kita muliakan. ya kita berikan ruang seluas-luasnya, weh. Nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak mau di spill juga nggak apa-apa. Terserah. Untuk permulaan kita awali yang positif dulu aja. Boleh. Jadi di Dema enggak di Dema ya, di kampus kami tercinta IAIN Kediri itu isunya itu akan ada pengembangan besar-besaran baik dari pembangunan, pemberdayaan mahasiswa dan juga peralihan status dari IAIN menjadi UIN. Dan itu menjadi suatu kebanggaan yang besar bagi kami. Itu hal positifnya. Gitu. Tepuk tangan. Luar biasa, luar biasa. Lima kuda. 2 periode. Mau spill namanya? Kalau nggak boleh. Spill. Jadi kalau dari sana sendiri ini sih UIN Syekh Wasil gitu. Wes, Mungkin mantap. bisa lah. Besok kalau tadi kan saya nyebutnya nama Dema Fuda IAIN Kediri ya. Barangkali besok udah ganti ya udah itu aja. Berarti ini mungkin bisa jadi ini terakhir kali nih kita podcast sama Dema Fuda IAIN. Iya, barangkali ya. Uin saya hasil. Kan Habis mungkin ini periode kan. depan kan jadi UIN gitu. Iya. Makanya jadi ini terakhir kali gitu. Iya terakhir kali ini. Ya, selanjutnya apa lagi, Mas? Isu-isu yang sedang naik. Yang positif itu dulu sih. Barangkali kita sharing yang positif-positif dulu aja lah ya. Iya, boleh, silakan. Oh iya yang di fakultas apa? Kalau di fakultas ini sih banyak pengembangan baru. Jadi transformasi terus kayak misalkan fasilitas-fasilitas di kampus kami itu juga akan ada wacana pembaruan keseluruhan dan itu merupakan berita yang positif bagi kami gitu. Meskipun nanti juga bakal ada negatifnya juga gitu. Pasti itu Iya. pasti selalu berjalan beriringan positif negatif itu. Ya, mungkin Mas Wapin apakah ingin Iya. menjawab dari pertanyaan ini? Dari Fakultas. UIN dulu ya. Iya, Mas. UIN apa fakultas? Ya boleh dari UIN dulu nggak apa-apa. Ya kalau dari UIN itu isu ya sebenarnya sudah tidak isu ya, ini sudah terjadi ya seperti pengembangan gedung Ya. startup itu ya. Jadi kemarin apalagi ada Menteri Agama ke sini Wih, ya luar biasa. meresmikan itu ya Mas ya, meresmikan gedung startup atau gedung bisnis itu ya. Semoga dari pembangunan dan dari diresmikannya gedung startup mahasiswa juga mendapat feedback dari itu. Ya. Jadi tidak hanya pada sivitas akademia saja yang memanfaatkannya, tapi mahasiswa juga dapat memanfaatkannya. Entah itu buat bisnis atau buat kemajuan teknologi, entah itu kemajuan intelektual mahasiswa seperti itu. Kemudian dari fakultas sendiri saya rasa ada sih isunya. Ini ya pemecahan fakultas dari Usuluddin Adab dan Dakwah ke Usuluddin sendiri, Ya. Adab sendiri dan Dakwah sendiri. Tapi kalau bagian-bagiannya itu ya kita masih belum tahu ya, masih Ya. tanda tanya besar di situ. Ada pemecahan, entah itu buat apa misalnya yang mesti kalau saya dari program studi sejarah itu hipotesa saya ya agar apa ya, agar dekonsentrasi aja, Ya. apa ya bahasanya, desentralisasi ya. Jadi agar pengolahan fakultas dibagi menjadi 3 fakultas. Jadi FUAD itu nanti akan dibagi menjadi 3. Ya. Itu mungkin agar mudah kepengurusannya untuk memajukan para jurusan-jurusan yang masuk di dalam fakultas tersebut antara Usuluddin, Adab dan Dakwah itu tadi. Itu isu baiknya. Oh, jadi emang ya secara nggak langsung ini juga bisa jadi podcast. Enggak sih. Kita kan bakal ketemu lagi. Podcast enggak sih. Salah. Salah teman-teman, maafkan. Ya, jadi itulah beberapa isu-isu positif yang sedang hangat akhir-akhir ini di kampus IAIN Kediri atau juga di UIN 1 Tulungagung. Benar sekali. Mungkin ini yang isu negatifnya mau diangkat apa enggak nih kira-kira? Kalau tadi kan positif dari aku dulu. Nah. Barangkali negatif. Oh, berarti saya dulu ya. Silakan, Mas Afin, kira-kira mau angkat nggak nih Berarti isu saya dulu negatifnya ya. nih? Ya isu negatifnya ya saya ya sebagai mahasiswa sendiri mendengar ya rintihan-rintihan dari mahasiswa itu isunya tentang kurangnya pelayanan dari badan akademik ya. Badan apa? BAK ya, Pak? Badan Akademi kampus. akademik kampus ya. Jadi di situ seperti saya kita sebagai mahasiswa akhir ketika kita ingin mendapatkan surat observasi itu ya sulit ya, lumayan sulit lah. Tidak tahu itu memang kita
kaget ya, kalau Jawa ini kajok ya, kajok itu kaget. Pada dulu sistemnya itu online mungkin, kalau sekarang itu offline atau bagaimana ya, saya nggak tahu ya. Pokoknya di situ kita harus menggunakan format ya. Jadi kalau kita ingin mengajukan surat itu kan ada format ya, atau template dari surat tersebut, dan itu salah satu saja kita tidak bisa mengajukan seperti itu. Jadi kita harus revisi. Jadi kita sudah merasakan seperti menulis skripsi ya, revisi seperti itu. Ya, itu isu negatifnya ya. Semoga untuk pejabat yang yang berkecimpung ya, yang berkepentingan itu bisa memperbaiki lah, tolong ya Mbah ya. Kenapa Mas ada keluar? Pembayar UKT. Ya, satu baik. Tapi ya teman-teman, untuk disclaimer-nya ya, ini ya sebuah keresahan gitu, yang harusnya mahasiswa itu menyampaikan. Tapi di sini ya kita kan memiliki badan penyampaian aspirasi yang biasa kita sebut SEMA ya, Senat Mahasiswa. Jadi kita sudah mencobanya menyampaikan kepada Senat Mahasiswa bahwa ini loh, kita memiliki hambatan ini, dan ya tinggal kita tunggu hasilnya aja seperti apa perbaikan ke depannya, seperti itu. Jadi di sini tidak hanya negatifnya aja, positifnya ya bisa jadi perbaikan bagi mereka. Jadi bahan evaluasi juga kan. Bahan evaluasi, benar sekali. Lebih baik lagi gitu. Benar sekali. Khususnya kampus gitu. Ya. Ada khusus. Iya, terus juga tadi membahas soal BAK ya Mas Opin ya. Iya. Mungkin kayak dalam artian tuh, dalam tanda kutip kayak ribet gitu nggak sih ngurus surat-surat kayak kita mau observasi gitu. Ya mungkin kalau mahasiswa nganggapnya ribet ya, tapi kalau saya mungkin memang sudah aturannya seperti itu. Jadi kalau ya salah dikit ya nggak bisa. Karena apa? Karena nanti kita kalau berkecimpung ke dunia kerja, sudah turun ke dunia kerja, mungkin itu efek baik yang kita dapatkan. Jadi kita nulis surat itu harus hati-hati, harus teliti. Mungkin seperti itu impactnya kepada kita, seperti itu. Ya mungkin karena kita kayak masih awal kali ya penyesuaian, jadi kaget kok ribet ini gitu ya. Iya, mungkin kalau orang organisatoris ya seperti Mas Didin, Mas Sofa atau sekretaris atau itu mungkin sudah biasa ya revisi surat atau template-nya salah mungkin ya. Template-nya yang salah ya, bukan orang. Ya seperti itu. Gimana? Ada lagi nggak Mas Waben kira-kira isu negatif dari? Ya negatifnya mungkin sudah ya, cukup itu. Yang penting apa? Yang penting untuk sobat-sobat mahasiswa Fuad ya harus berani menyampaikan. Nah, dengarkan. Ya, harus berani menyampaikan ya, seperti itu. Ya. Jangan kita melihat suatu kesalahan itu diam saja, itu salah. Seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Iya, tapi apa? Jadi ceramah. Cara menyampaikannya itu dengan baik. Jadi bagaimana organisasi atau pihak Civitas Akademia kan sudah menyediakan tampung aspirasi mungkin dengan cara mereka ya. Kita harus menghormati, kita harus melakukan. Gini Mas, caranya ini nggak boleh ya kita buat vandalisme ya, ngoret-ngoret tembok kampus itu lah ya itu. Jadi ya, caranya ya sampaikan lewat Senat Mahasiswa. Gini Mas, saya berkeluhan ini. Nanti biar Senat Mahasiswa yang menyampaikan kepada pihak kampus, seperti itu. Jadi sudah ada regulasi dan aturannya sendiri untuk menyampaikan seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya Mas ya. Iya, cukup. Nah, kira-kira gimana sih dari Demafuda sendiri, isu yang negatifnya ada nggak sih di fakultas apa di kampusnya gitu yang lagi hot, yang lagi naik dan bisa dibahas gitu kira-kira? Aduh, bicara soal negatif agak keringetan. Tenang. Yo, ini tenang. Siang-siang salah ya. Aman. Langsung merah. Sebenarnya ada beberapa sih isu negatif yang mungkin beredar di kampus kami gitu, terutama di fakultas kami. Tadi kalau sebelumnya bicara soal positif, misalkan ada wacana pembangunan, itu sebenarnya juga berawal dari negatif gitu. Wacana pembangunan fasilitas itu berawal dari keresahan mahasiswa terhadap fasilitas yang ada di kampus, misalkan seperti itu. Kampus kami itu kan gedung Fakultas Usuluddin tergolong baru ya sebenarnya, masih berapa tahun sih itu. Tapi ya kalau teman-teman mengatakan, aduh kok udah banyak yang rusak gitu loh. Makanya akhirnya banyak wacana pengembang juga. Tapi itu juga menjadi hal yang positif karena mereka berani untuk bicara seperti itu. Tapi di sisi lain kadang itu kan soal fasilitas ya, objek benda mati. Yang mungkin menjadi keresahan yang penting lah bagi kami itu sebenarnya saya nggak tahu ya ini
keresahan yang boleh diutarakan apa enggak itu. Banyak cerita dari mahasiswa FUDA sendiri itu yang mengatakan bahwa nggak nyaman lah sama dosen ini, nggak nyaman lah sama dosen itu, seperti itu. Ya banyak sih sebenarnya cerita-cerita, dan akhirnya saya ngobrol sama senior-senior gitu, yang hampir lulus atau udah lulus gitu kan. Mbak, Mas, dulu itu apa ada kasus seperti ini, no? Oh ada dulu gitu, kan ada cerita-cerita gitu ya Mas ya. Terus orang-orangnya lama apa baru, no? Saya mengatakan orang-orang baru, Mbak, ini soalnya masih baru ketemu gitu. Siapa sih? A, B, C. Oh itu orang-orang lainnya lama gitu katanya. Oh tapi kasusnya baru gitu. Kan dulu misalkan orang-orang itu udah sering nih beri peringatan sama pihak dosen, sama pihak kampus, diberi peringatan juga sama pihak mahasiswa. Tapi ya udah hanya berapa kali sekali saja gitu loh. Mereka mungkin agak geram. Tapi sekarang juga lagi marak lagi gitu. Keresahan-keresahan dari mahasiswa terkait hal tersebut gitu. Jadi emang benar-benar kayaknya dosen ini emang mengarah yang negatifnya negatif banget gitu tuh, apa cuma negatif biasa aja gitu, masih ditoleransi apa enggak gitu? Kalau toleransi apa enggak sebenarnya saya kurang tahu juga sih Mas. Cuma kalau itu berawal dari keresahan mahasiswa, nah itu yang dipertanyakan. Mungkin kita juga perlu ada tindak lanjut lah, baik itu audiensi terhadap mahasiswa dan audiensi terhadap pihak kampus gitu kan. Karena apapun yang menjadi keresahan juga bicara soal hukum kan kita juga harus punya bukti gitu. Iya sih benar. Jadi kita juga nggak bisa asal nuduh dengan kayak ini. Iya, seperti itu. Emang harus benar-benar jelas dan valid dulu ya, keadaannya seperti apa kayak gitu. Mungkin ada lagi yang lain Mas? Waduh, soal isu-isu lagi Mas ya. Yang mungkin aman lah buat dibahas di sini gitu mungkin. Ada nggak kira-kira? Kalau soal negatif, kira-kira udah lah. Korupsi nggak? Korupsi. Kalau itu kan soalnya penggelapan ya, yang gelap-gelap pasti nggak kelihatan gitu loh. Kita yang lihat yang terang-terang aja gitu. Mungkin kalau isu-isu positif kayak event-event terbesar kayak di Kediri kan juga terkenal ini ya, momen-momen besar, konser-konser barangkali bisa lah nanti dari Tulungagung gitu. Nanti diinfokan saja. Ya. Tulungagung punya acara besar ya kami siap insya Allah berpartisipasi memeriahkan acara itu lah. Diundang ya Mas ya? Wah tetap ya. Sego. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kayak ya di masing-masing kampus dari UIN 1 baik dari IAIN Kediri juga ya punyalah gitu isu-isu, dan itu juga nggak sepenuhnya isu tuh terkait dengan hal-hal negatif. Ternyata ada juga isu-isu positif. Seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Sofa tuh kayak di IAIN Kediri tuh mau ada kayak pembangunan dan kayak perubahan nama kampus yang tadinya IAIN jadi universitas, kan itu jadi suatu isu yang positif dan kemajuan juga gitu, seperti itu. Dan juga tadi Mas Wafen juga nyebutin isu positif dari UIN 1 tuh kayak beberapa pembangunan di kampus ini terhitung cepat sekali ya Mas Wafen. Sangat cepat seperti itu. Seperti pembangunan Candi Borobudur. Prambanan ya satu malam. Prambanan maaf salah. Malah sepil itu. Suwi cepet le. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau membahas terkait isu itu nggak semuanya negatif teman-teman. Ada juga isu positif seperti itu. Nah, yang terakhir nih ya, apa sih kayak pengembangan dari isu wacana yang tadi udah disebutkan gitu kira-kira? Dari mana dulu nih? Boleh siapapun, bebas. boleh, silakan. Maksudnya pengembangan gimana ya Mas? Pengembangan masalah dibesarkan gitu. Gimana? Pengembangan isu wacana tuh jadi kayak apa? Ininya lah, proses kayak isunya ini sekarang gimana gitu tuh. Perkembangannya ya, alhamdulillah mungkin dari Dewan Eksekutif Mahasiswa mungkin sebagai eksekutor ya. Jadi kita juga mencoba menyampaikan, kita kan punya teman lembaga SEMA. Jadi kita menyampaikan aspirasi kita kepada lembaga yang berwenang lah istilahnya. Yaitu ada Senat Mahasiswa, seperti itu. Jadi ya perkembangannya ya kita tunggu dulu Mas, kita tunggu. Seperti kemarin ya, wah kita harus memberi aplaus ini untuk kinerja Senat Mahasiswa yang kemarin satu PAI. Nah, itu alhamdulillah sudah diterima sama pihak startup ya yang intinya yang berkepentingan dengan masalah satu PAI itu, seperti itu. Ya alhamdulillah ya mereka menerima dengan baik dan kita diberi solusi seperti itu.
Jadi perkembangannya menuju ke hal yang positif ya? Iya, sejauh ini? ya hal positif. Jadi kan selain kita isu-isu dalam fakultas ya, kita jadikan bahan diskusi, kita bahas dengan bahan pembahasan ataupun dalam buletin itu, ya itu kita juga melaksanakan apa yang sudah seharusnya seperti kita menyampaikan pada senat seperti itu. Jadi apa aturan ya atau hukum regulasinya itu seperti itu. Ya selama ini ya sudah kita sampaikan kepada senat mahasiswa ya, gitu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau dari Dema Fuad Win 1 sendiri. Nah, sedangkan kalau dari Dema Fuda YN gimana sih kira-kira pengembangan isu Kalau wacana tersebut? pengembangan isu wacana di YN Kediri ya, terutama di Fakultas Usuluddin, rencana kalau hal-hal yang negatif kita pastinya juga akan melakukan audiensi terhadap mahasiswa-mahasiswa secara umum gitu. Kita serap aspirasi lah bahasanya. Setelah itu baru nanti kita akan adakan audiensi terhadap pihak dosen mau kampus kan gitu. Kalau positif ya kita terima aja euforia pemberian gitu. Seperti itu. Kalau hal-hal negatif ya banyak lah pasti langkah-langkahnya, baik dari isu terus kemudian observasi gitu kan ya, kayak pencarian bukti-bukti data gitu, ya pasti banyak seperti itu. Ya, nah seperti itu mungkin pemaparan dari kedua pemateri kita pada edisi kali ini, dari Mas Sofa dari IAIN Dema Fuda IAIN Kediri, astagfirullah, dan Mas Apin dari Dema Fuad UIN 1 Tulungagung. Mungkin dari kedua bukan pemateri apa ya? Ya kalau saya pastinya terima kasih banget lah ya, dari Kediri udah diundang datang ke sini. Dari kedua pembicara lah, bukan pemateri. Apa sih closing statement untuk pertemuan kali ini? Silakan Mas Sofa terlebih dahulu. Langsung closing statement ya. Apa boleh? Aneh. Apa ya? Kalau dari kami apa ya? Masih bingung. Ayo, Pak. Gini. Masih mikir nih. Apa aja Mas kok ya? Dari grand design kami tadi ya, artikan langkah nyata menuju kerja nyata gitu aja ya. Luar biasa. Nah dari Mas Wapin sendiri apa nih closing statement-nya? Singkat saja Mas, ya hampir sama sih sebenarnya generasi kita ya. Berarti ya Dema Fuda sama Dema Fuad itu mungkin satu hati ya. Satu hati, satu pikiran. Oh iya. Boleh. Ya, jadi Satu jantung. Closing statement dari saya ya hampir sama. Dari narasi menuju aksi, ada seperti itu. Luar biasa. Cukup. Ya mungkin itu yang sudah disampaikan dari teman-teman kita pembicara hari ini. Luar biasa, pokoknya mantap semua apa yang dibicarakan. Dan juga teman-teman yang sudah menyimak podcast ini dari awal sampai akhir, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Dan juga kalau misalkan kalian nih butuh info lebih lanjut terkait event-event Dema yang akan datang atau apapun itu, jangan lupa langsung follow IG Dema Fuad. Ya, harus follow. Subscribe channel YouTube-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentet.